Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan pemahaman kita terhadap firman Allah Ta'ala, surat At-Taghabun, surat yang ke-64, halaman 557. Pada pagi hari ini masuk kepada ayat yang ke-12. Surat At-Taghabun, surat yang ke-64, halaman 557, ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiullaha wa atiur rasul. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balagul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Walaupun tidak akan sampai ke situ, tapi kita baca sampai di situ. Kajian kita pada pertemuan yang lalu dapat kita ambil kesimpulannya bahwa tidak satu pun di alam jagat raya ini yang terjadi kecuali atas izin dan restu penguasanya, raja di rajanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ke dalamnya musibah-musibah, sekecil apapun, kapan dan dimanapun. Yang kedua, bahwa musibah itu bagi orang yang mukmin adalah suatu ujian, cobaan, sekaligus untuk menghapuskan dosa-dosanya, menambah pahala dan menaikkan derajatnya. Yang ketiga, kesimpulannya, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ayat ke-11. Siapa yang beriman kepada Allah, percaya dan meyakini bahwa segala sesuatunya itu berlaku dan terjadi, telah tertulis, telah ditetapkan oleh Allah di azali, tercantum, termaktub di Lauh Mahfuz, di Kitabul Mubin, dan bahwa apa yang terjadi menimpanya dia yakini itu tidak akan meleset jika itu memang ditujukan kepadanya, dan tidak akan menimpa jika memang tertulis bukan menimpa dirinya. Yakin dia, yahdi qalbah. Allah tunjuki hatinya untuk sabar, untuk reda, untuk bisa menerima, sehingga jadi dia plong, sejuk dan tenang menerima setiap yang terjadi dan berlaku. Namanya yahdi qalbah. Kita garisi di sini sedikit. Pak Haji di terakhir pengajian kemarin menyatakan tentang yu'min billah dan yahdi qalbah, bahwa yahdi qalbah itu jawab daripada fi'il syarat yu'min. Walaupun kemarin juga sudah kita sebutkan, tapi maraku balik. Siapa saja yang beriman
percaya yakin kepada Allah. Ini namanya fi'il syarat. Fa'ilnya itu dia, damir mustatir, huwa. Jadi siapa saja dianya yang beriman kepada Allah, lalu yahdi. Yahdi itu namanya jawab, fi'il jawab. Yahdi pelakunya, fa'ilnya adalah Allah. Yahdi qalbah, Allah akan menunjuki hatinya dengan syarat dia beriman. Dia percaya, dia yakin segala sesuatunya telah digariskan, telah dituliskan, telah ditetapkan sebelum terjadi. Dan itu bagi Allah yasir. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Percaya, yakin, beriman. Yang akan menuntun, yang akan menunjuki hati kita supaya bisa menerima adalah Allah. Tugas kita adalah percaya saja, yakin saja bahwa semuanya itu pasti baik, walaupun mula-mulanya tidak baik menurut kita karena ilmu kita picik. Allah Maha mengetahui segala-gala, termasuk siapa yang bisa menerima, siapa yang yakin. Itu menyebut kajian kemarin. Pagi ini kita lanjutkan. Oleh sebab itu, kalau kita kaitkan kepada ayat yang di atas, ati Allah. Oleh sebab itu yang terbaik bagi kamu semua, ati Allah. Taatilah olehmu Allah. Karena dengan mentaati Allah, dengan memati Allah, disitulah terletak kebaikanmu. Disitulah terletak hasanah yang kamu minta-minta, kebahagiaan. Kamu akan tetap berada dalam kebaikan selama kamu tetap mentaati Allah. Baik taat itu kepada perintah ataupun taat itu kepada larangannya. Juga begitu ati Rasul. Diulang kalimatnya sama, ati Allah wa ati Rasul. Ini namanya diulang-ulang ati'u karar al-amr li ta'kid. Diulang-ulang untuk menekankan, mentakkidkan. Untuk menjelaskan bahwa mentaati Rasul itu wajib. Hukumnya sebagaimana mentaati Allah. Taati olehmu Allah dan taati Rasul. Sebagaimana wajibnya kamu mentaati Allah, juga wajib mentaati Rasul. Keselamatan kamu, kebahagiaan kamu, kebaikan kamu terletak sejauh mana kamu mentaati Allah, juga seperti itu pula sejauh mana kamu mentaati sunnah Rasulullah SAW. Maka disitulah letaknya kamu itu akan menjadi orang yang baik dan bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Jadi ati Allah wa ati Rasul, termasuk ketika terjadi musibah atau apapun yang menimpa diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kita, ya taatilah perintah Allah. Laluilah, contoh dan tirulah Rasulullah SAW. Fa'in tawallaitum, fa'in maka jika tawallaitum, diterjemahkan di sini jika kamu berpaling. Maksud tawallaitum dalam kitab-kitab tafsir sini, jika kamu berpaling daripada mengijabahi panggilan Rasul, ya menjawab panggilan Rasul untuk taat kepada Allah, taat kepada Dia, mengikuti perintah Allah, menghentikan larangan Allah, mengikuti aturan Allah. Jika kamu itu berpaling an ijabatir Rasul, daripada mengabulkan, menjawab, memperkenalkan seruan Rasul itu, agar supaya kamu ya beriman, mendapat tuntunan, ya tidak lain tidak bukan kamu harus mentaati Allah. Berpaling kamu, fa innama ala rasulina al-balagul mubin. Fa innama, maka sesungguhnya, tidak lain dan tidak bukan, innama, namanya adatul hars, pembatas. Itu hanya saja, sesungguhnya, tidak lain tidak bukan.
Tugas yang dipukulkan kepada Rasul, tugas yang diembankan kepada Rasul adalah al-balaghul mubin, menyampaikan sejelas-jelas, seterang-terangnya. Jika kamu tidak taat, durhaka, ingkar, bangkang, menentang, memusuhi, mudaratnya, bahayanya, akibatnya bukan kepada Rasul. Karena tugas Rasul sudah selesai menyampaikan. Rasul hanya disuruh al-balaghul mubin. Dan sifat Rasul kami gitu, tabligh, menyampaikan. Sampaikan sesampai-sampainya, terangkan sejelas-jelasnya. Namanya al-mubin. Di sini pula kita dapat pelajaran bahwa orang yang bertabligh, mubaligh, dia harus al-balaghul mubin. Sampai jelas, terang, paham orang. Jangan batea-tea, jangan batea-tere, menjala ke sana ke sini, tidak dapat kesimpulan. Jangan ceramahnya raun sabalik, tapi tidak ada intinya. Sampai mubin, jelas, terang, nyata. Diterima orang itu salah mereka. Jadi bertabligh bukan hanya membanggakan pintar berorasi. Karena tujuan bertabligh bukan untuk berorasi, untuk memamerkan kemampuan menyusun merangkai kata-kata, bersilat lidah, begini-begini. Tujuan utamanya menyeru orang kepada Allah, menyeru orang untuk taat kepada Allah, taat Rasul. Kalau sudah sampaikan secara jelas, nyata dan terang al-balaghul mubin, ya sudah. Mudaratnya, jika kamu bangkang, jika kamu berpaling, jika kamu menolak, jika kamu mengingkari, kembali kepada kamu sendiri. Innama darar dzalika alaikum. Mudaratnya adalah kepada kamu sendiri. Jika kamu kafir, jika kamu bangkang, jika kamu durhaka, innallaha ghaniyun. Allah tidak butuh. Allah tidak berhajat kepada imannya kamu, kepada taatnya kamu, kepada ibadahnya kamu. Karena iman kamu, taat kamu, beribadah kamu itu hanya untukmu saja, bukan untuk Allah, bukan untuk Rasul. Ini namanya meringankan beban yang dipikul Rasulullah, karena beliau menjadi beban bagi beliau. Sampai-sampai beliau, kata sebagian ulama tafsir kita, agak terlintas selincam. Selincam itu bahasa Minangnya selincap. Rasa patah semangat atau rasa ingin bunuh diri. Karena masyarakat beliau kaum Quraisy menentang, membangkang, durhaka tokoh-tokohnya. Padahal beliau ingin mengajak. Turun ayat, fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim. Boleh jadi engkau binasakan dirinya Muhammad lantaran sambutan mereka. Boleh jadi. Tapi persoalan iman bukan urusanmu. Urusanmu ialah al-balaghul mubin. Jadi innama itu kalimat yang dipakai untuk membatasi. Maka diterjemahkan sesungguhnya, hanya saja. Tidak lain, tidak bukan. Hanya saja tugasmu, kewajibanmu yang diembankan kepada Rasul itu ya al-balaghul mubin. Beliau tidak ditugaskan lagi untuk membelah dada orang lalu memasukkan iman, memasukkan hidayah agar orang percaya. Jangankan kita angku-angku labai, tukang tabali aku, tukang mengaji. Ketika Rasul berdakwah, tidak semua orang juga mematuhi. Ada lagi nak yang di atas Rasul? Yang di atas Rasulullah Muhammad SAW itu kedudukannya. Bahkan nabi-nabi yang lain pun tidak bisa mengatasi beliau. Beliau langsung dibimbing oleh Allah. Tidak semua orang juga mengikuti beliau. Bahkan orang terdekat, Pak Wo beliau, Abu Lahab, Pak Wo namanya, Pak Dang, nentang oleh teman beliau, si Abu Jahal kan teman, sama besar, berbeda-beda tipis umurnya Nabi.
sama-sama kepingin dengan Khadijah. Tapi Nabi Muhammad dapat si Abu Jahal nak bertambah benci dia. Jadi apa namanya? Bukan harus setiap apa yang kita sampaikan orang harus menerima. Kata Allah saja tidak terimanya. Kata Rasulullah saja tidak terimanya. Apalagi kata kita yang kadang-kadang bergelimang pula kata kita dengan pikiran-pikiran kita. Harus dipahami seperti itu. Baik menyampaikan. Wa innama 'alaikal balagh. Tugasmu kan menyampaikan. Nah, lainnya bukan. Fazakir innama anta mudzakir. Lasta 'alaihim musaitir. Jadi ketika kita emosi, harus orang mendengar kita, harus duduk orang, harus menganga dan mengangu orang mendengar kaji kita, itu di luar pula kita daripada Rasulullah. Di luar. Bahkan Nabi Nuh 950 tahun, alfa sanatin ila 50 amah. Nyatanya 70-annya yang mengikuti beliau. Selebihnya ya ditelan dilulur air. Habis. Itu. Ini juga sebagai tasliyah, bujukan hiburan untuk kita. Tidak harus orang mendengar kita, siapa kita. Kalau itu sudah nama, macam orang. Cuma tidak dengan sosok peluru, itu lain lagi masalah. Nggak harus orang duduk. Biasa sajalah. Lari orang, pergi orang, biasa saja. Tugas menyampaikan, sampaikan. Tabligh. Tabligh kan menyampaikan. Balagha sampai. Yang sampai balik. Kesampaian buluh. Menyampaikan tabligh. Yang menyampaikan mubaligh. Ya sampaikan saja. Bagaimana cara menyampaikan? Ya al-balaghul mubin. Sampaikan sesampai-sampainya, seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya, sudah. Apapun tanggapan orang bukan urusan. Jadi fa in tawallaitum, jika kamu berpaling setelah Rasulullah itu menyampaikan, mengajak menyeru, berpaling kamu. Ana fa innama ala rasulina. Tidak lain tidak bukan tugas yang dipikulkan kepada para rasul kami, termasuk Nabi Muhammad SAW, al-balaghul mubin, menyampaikan sejelas-jelas. Ini pesan khusus kepada saya dan kita semua para orang yang bertabligh. Al-mubin ini penting. Kalau bahasa guru ambo dulu aku bahasa Minang lah bang. Jangan habis dikinco saya randang. Eko dagingnya tak suo, banyak dikinco saya. Halo? Lagi kah? Tak suo dagingnya, aku kilo. Ambo pernah 7 tahun berkali-kali dulu. Kecik guru ambo jo, jangan gilo dikatencak, saya silik saya tak terkena dia. Gilo heptah nampak gelembong kepanjang saya. Dan silik nak habis. Jadi bahasa awak jangan gilo dikatencak, silik. Dan silik tak ada, silik tak terkena. Gilo yang pada kencak, dan siliknya tak boleh. Habis sekain direndo dia. Itu pembangi guru ambo dulu. Kalau gini bagi anak-anak ilapornya ke polisi. Namanya KDP, kekejaman dalam pesantren. Eko nak kaji, kamu apa kaji? Itu dia. Jelaskan mubin. Mubin itu kan yang nyata, terang, jelas. Jadi mubin orang yang menjelaskan, orang yang menerangkan seterang-terang sejelas. Jadi penyampaian itu yang jelas-jelas, terang-terang. Pokok-pokok boleh gelemenya, tapi banyak nak gelemenya. Boleh redenya kan hidup kan berseni lah. Nak gelembong kau nak tapuak nak rencak lah orang merendai. Lai tahu direndai. Nak tapuak gelembong tu paji ndak ada solo heptanya. Tapi jangan gelem menapuak gelembong saya. Ayat itu kaji kita. Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu.
Allah, tiada yang berhak disembah melainkan Dia. Ilah. Ilah tu ma'bud. Apapun yang disembah namanya ilah. Apapun yang disembah namanya ilah. Al-ilah itu salah satu maknanya al-ma'bud, yang disembah. Sampai-sampai hawa nafsu pun kalau dipuja-puja, disembah, ditaati orang namanya ilah juga. Hawahu ilahahu namanya. Hawanya diambilnya sebagai ilah, dipertuhannya hawa. Diperturutkannya, dipuja-punyanya hawa nafsu ini. Hawahu ilahahu namanya. Apakah yang disembah itu benar atau tidak? Diada-adakan atau dicari-cari? Namanya ilah. Itu yang dinafikan. Apa yang dinafikan? Yang ditiadakan itu dia. Kata-kata Allah itu menafikan, menidakkan. Namanya nafilil jins. Menafikan semua jenis yang sama. Kalau maknanya la ilah berarti dinafikannya, ditiadakannya. Tidak ada yang namanya disembah. Apapun, siapapun. Baik yang disembah itu benar ataupun salah, semuanya la ilaha, menafikan namanya. Menafikan, meniadakan, menghilangkan. Nafi. Habis. Nah, baru nanti isbat. Isbat menetapkan. Illallah. Ilah itu namanya isbat. Kalau kaji orang sebelah namanya ilmu nafi isbat. Dinafikan, ditiadakan semua yang disembah. Sudah kosong di zihin kita, di pikiran kita, tidak ada lagi ilah. Ilah, kecuali ditetapkan bahwa satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah. Itu namanya, kata ulama-ulama tauhid, syarat pertama dalam mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Ilmu. Kan 7 syarat untuk diterimanya ucapan la ilaha illallah, ilmunya dulu. Fa'lam annahu la ilaha illahu. Ilmunya dulu. Bukan mengucapkannya, ilmunya dulu. Paham? Mengerti. Baru diucapkan. Setelah diucapkan baru ada tuntutan. Dituntut kita untuk tunduk patuh. Konsekuensi daripada pengakuan kita harus tunduk patuh kepada apa yang kita sebutkan dan kita kerjakan apa yang diperintahkan. Apa hubungannya ayat ke-12 dengan ke-13? Ingat, rasul-rasul semuanya diutus semenjak Nabi Nuh alaihissalam. Misi beliau-beliau sama, para rasul, menyeru, mengajak orang untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah. Sama, percaya dan yakin kepada akhirat. Syariat yang berbeda sesuai dengan zamannya. Semuanya sama-sama salat, cuma caranya yang berbeda. Ada zakatnya, ada. Yang berbeda itu adalah ukurannya dan syarat-syaratnya. Pada dasarnya seruan ajakan Rasul itu intinya sama. Itu makanya panggilan pertama dalam surat Al-Quran, panggilan pertama ya. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Bukalah Al-Quran itu dari awal, susunnya seperti ini. Seruan pertama kita jumpai adalah ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Belum ada seruannya lain. An-nas itu umum. Wahai sekalian manusia, wa'budu rabbakum. Sembahlah, beribadahlah kamu kepada Rabb kamu. Itu tujuan Rasul. Sehingga para rasul-rasul semuanya mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi i'budullah. Beriring-iring, berturut-turut dalam surat Al-A'raf disebutkan, ya qaumi i'budullah. Ya qaumi i'budullah, ya qaumi i'budullah. Wahai kaumku, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah. Sembah oleh kalian Allah. Kalau digabung, ya qaumi i'budullah. Ma lakum min ilahin ghairuh.
ma lakum min ilahin gairu, tidak ada bagi kamu satu pun yang berhak disembah melainkan Dia. Ini juga ini. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Siapa Allah yang akan ditaati itu? Kan perintah, taati Allah, taati Rasul. Siapa Allah? Itu Allah yang tiada yang berhak disembah melainkan Dia. Kan ayat di atas begitu. Taati olehmu Allah, taati oleh kamu Rasulullah, utusannya. Siapa Allah? Allah itu adalah la ilaha illahu. Salah satu ayat yang menakjubkan, yang membuat setan lumer kan ayat kursi. Ayat kursi pangkalnya kan itu. Allahu la ilaha illah, Allahu la ilaha illahu. Dalam ayat kursi itu tercantum kata yang menunjukkan kepada Allah sebanyak 16 kali. Tidak ada satu pun surah atau ayat dalam Quran yang dalam satu ayat mengisyaratkan kepada Allah 16 kali. Bahkan ada yang katakan 17 kali. Diawali dengan Allah, diakhiri dengan ayat kursi akhirnya wawal aliyul azim. Siapa yang ingin tahu siapa Allah, sekilas saya lincam, lihat ayat kursi. Itu penjelasan siapa Allah. Di sini juga dijelaskan sama awalnya dengan ayat kursi, Allahu la ilaha illahu. Kalimat ini la ilaha illahu atau la ilaha illallah, dengan kalimat itu terpisah manusia menjadi dua. Satu muslim, satu kafir. Satu muslim, satu ke surga, satu ke neraka. Ini kalimat pembeda. Dengan kalimat inilah para rasul diutus. Untuk merealisasikan kalimat inilah kitab suci diturunkan. Dan inilah yang dikumandangkan selalu. Sehingga dikatakan kalimat ini kalimat yang paling agung, paling istimewa. Bahkan disebutkan afdalu dzikri la ilaha illallah. Jika ditimbang ucapan ini melebihi berat apapun. Melebihi berat apapun. Jika ditimbang di mizan Allah. Karena isinya adalah Allahu la ilaha illahu. Hu. Itu pula zikirnya. Hu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kita pahami sedikit dulu tawakal sebelum kita memahami wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Asal katanya 3. Waw, kaf, lam, wakala. Wakala itu maknanya mengandalkan pihak lain. Mengandalkan pihak lain untuk mengurusi sesuatu yang mestinya kita yang urus. Karena kita yakin pihak lain itu mampu, bisa, sanggup. Sehingga kita menjadi aman, tenang gitu. Pihak lain yang diandalkan namanya wakil. Bukan wakil yang sekarang tidak percaya kita. Sampai di situ saja, tidak usah dikembang luaskan. Mengandalkan pihak lain agar pihak lain itu mengurusi yang semestinya kita mengurus. Tapi lantaran kita percaya dan yakin orang yang kita andali itu bisa, mampu, sanggup mengurus, kita menjadi aman. Orang yang kita andalkan namanya wakil. Wakil namanya. Allah ni'mal wakil. Ni'mal sebaik-baik yang kita andalkan untuk mengurusi segalanya, karena Dia maha segala-galanya. Kan kita baca itu hasbiyallah, hasbunallah, hasbiyallah wa ni'mal ni'mah sebaik-baik.
sebaik-baik wakil, sebaik-baik yang kita andalkan. Wa kafa billahi wakila, dalam ayat. Cukuplah Allah itu sebagai wakil. Percaya, yakinlah dia akan mengurusi kamu, melindungi kamu, membela kamu, mencukupi kamu. Orang beriman yakin ini. Itu asal kata tawakal. Jadi orang yang betul-betul mengandalkan urusannya dan segala-galanya kepada Allah. Karena yakin yang percaya, namanya orang itu mutawakkil. Namanya tawakal, orangnya mutawakkil. Mutawakkil. Jadi syarat orang yang bertawakal adalah beriman. Kalau tidak ada iman, tidak bisa tawakal. Sebab jika tidak percaya, bagaimana kita yakin orang ini menjadi wakil kita? Sekarang kan kepercayaan itu yang ambil orang lagi. Kepercayaan itu nanti yang dicari-cari sekarang. Panik orang senyum-senyum gini supaya percaya. Nah. Halo. Nah, panik orang, ada orang senyum taruh saya. Dia dipoto, senyum taruh saya tepi labuh. Mencari bahwa orang yakin gitu kan. Yang paling susah itu kan mencari keyakinan dan supaya orang yakin pun susah. Sekarang kita tidak yakin lagi. Sangat tidak yakin. Nah, kembali lagi. Syarat tawakal yakin. Iman. Tidak mungkin bertawakal orang tidak percaya. Orang mukmin di sini bukan orang beriman nih, mukmin. Mukmin itu sudah menjadi sifat. Nah, mari kita tengok. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. 'Alallah, atas Allah saja. Itu namanya pembebanan. Penekanan pembebanan. Maka hendaknya, maka lam hendaknya, maka hendaknya bertawakal orang mukmin. Apa beda amanu dengan mukmin? Amanu kata kerja. Kalau mukmin sudah menjadi sifatnya. Bermain, berbeda dengan pemain. Kalau amanu bermain. Kalau pemain, ini sudah menjadi sifatnya. Kira-kira mendekatkan pemahaman begitu. Jadi alladzina amanu belum bisa atau belum tentu disebut dengan mukmin. Tapi mukmin pasti alladzina amanu. Orang bermain belum tentu pemain. Belum tentu pemain. Orang memancing belum tentu pemancing. Belum tentu. Orang mencibir belum tentu pancibir. Sebab kalau pancibir itu menjadi watak. Watak. Jadi mukmin itu sifat. Nah, orang yang akan bertawakal kepada Allah itu orang yang imannya sudah menjadi sifatnya, tabiatnya. Imannya di mana-mana ini bertawakal. Kenapa saya rak bola kepada pengertian seperti itu supaya tertangkap satu-satu. Kalau Allah itu namanya pembebanan, pemikulan pembebanan. Berarti orang mukmin harus menyerahkan urusannya kepada Allah, mengembankan kepada Allah, yakinnya. Alan. Kalau alaya, kewajiban saya. Tanggung jawab saya alaya. Tanggung jawab saya, kewajiban saya. Kalau Allah, ya, kalau kita sudah berserah diri kepada Allah itu bukan kewajiban Allah, bukan tanggung jawab Allah, memang Allah begitu. Maka dalam segala hal orang mukmin itu harus bertawakal kepada Allah. Wa 'alallah, atas Allah saja maka hendaknya bertawakal orang-orang mukmin dalam segala macam. Bertawakal. Nah, di sini kaitannya begitu. Semenjak ayat di atas, ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak satu pun musibah yang terjadi, yang menimpa, baik pada dirimu dan di bumi ini, illa bi'idznillah, kecuali dengan izin Allah. Maka dalam hal itu sebaik-baik perkara, sebaik-baik urusan adalah bertawakal. Karena orang bertawakal orang yang tidak mampu dikendalikan setan.
Kita ulang, orang yang bertawakal adalah orang yang tidak mampu dikendalikan oleh syaitan. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Surah An-Nahl surat ke-16 ayat 99. An-Nahl surat ke-16 ayat 99. Innahu sesungguhnya si setan itu, laisa lahu tidak ada bagi si setan itu sultan sedikit pun kekuasaan untuk bisa mempengaruhi alladzina amanu, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang atas harap mereka bertawakal. Selagi kita bertawakal kepada Allah, berserah diri bulat-bulat kepada Allah, dengan catatan kita telah berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, mengerahkan segenap potensi yang kita miliki, habis, serah diri kepada Allah. Ketika itu setan tidak bisa masuk. Siapa yang mengatakan? Allah juga. Laisa lahu sultan, tidak ada baginya sultan. Kalau kini sultan itu kan lain pula, orang they have sultan kan. Sultan. Sultan kekuasaan. Kekuasaan apa? Kekuasaan untuk mempengaruhi. Tidak ada. Innahu, sesungguhnya nya itu kembali kepada setan. Sebab ayat sebelumnya harus kita angkai. Ayat sebelumnya fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Setan itu. Sesungguhnya nya si setan itu laisa, tidak ada lahu baginya si setan itu sultan. Sultan itu bukan as-sultan. As-sultan tapi sultan. Kenapa? Nakirah itu umum. Berarti maknanya pengaruh apapun tidak mampu si setan itu untuk mempengaruhi atas orang yang beriman dan orang yang atas Tuhan mereka bertawakal. Ini salah satu orang yang dikecualikan daripada kekuatan setan adalah orang bertawakal. Saya ingatkan sedikit ini. Ketika keluar rumah, yang kita baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tanaha anhu syaitan. Setan itu nyingkir. Kami gitu dalam hadisnya. Setan nyingkir, menghindar setan daripada orang yang membaca ini. Dan bila bertemu setan itu dengan setan yang lainnya, dia mengatakan, tidak mungkin, tidak ada peluang, tidak ada lagi cerita. Orang itu sudah wuqiyah, dijaga, dipelihara, kufiyah, dicukupi, hudia, ditunjuki, tidak ada lagi. Dia sudah bertawakal gitu. Dia berangkat atas nama Allah, dia bertawakal kepada Allah, dan dia yakin la quwata illa billah. Ini kalau si pembacanya serius membaca, sungguh-sungguh dan yakin. Tapi kalau membaca sambiangok kaluam yang ragu juga gitu. Kalau kita orang kan tak bawa diangok. Jadi seriuslah membaca kalimat Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kenapa serius? Tidak mampu setan. Sepanjang keluar rumah, setan sudah nyerah. Lalu kenapa setan masih bisa? Tawakal kita yang kurang. Surau sawak, kau barangkali kau pataruh bunyi aja, kau pasan baturi aja. Kau nak percaya wak, malah digambar aja, kau adu-adu, kau. Itu berarti kurang tawakal. Tahu digambai, diseratoi, itu masalahnya. Itu gantuan aja lah, laki aja lah, bawa aja lah, tahu beko, bawa aja lah dasun kat cik, dasun. Itu kurang, situ disepohnya gitu jadinya. Tawakal itu penuh, bulat penuh. Saya ingatkan tawakal itu kesungguh-sungguhan itu. Sebab timbangnya tafa'ul. Tafa'ul itu menekankan kesungguhan.
Pak Ji ya? Guru ngaji kayak guru kadang kan tak silap-silap langsung minta tashiyah sih kembali selesai Pak. Tafa'ul itu menekankan kesungguh-sungguhan. Apa tafa'ul? Tafa'ala yatafa'alu, tawakkala yatawakkal. Tawakkul, menekankan betul-betul bersungguh-sungguh menyerah diri kepada Allah. Nah, kalau setelah kamu betul-betul menyerah kepada Allah, kafa billahi wakila. Cukuplah Allah itu sebagai wakil. Apa wakil? Yang kita andalkan untuk mengurusi kepentingan kita. Karena dia penguasa sekalian alam. Jadi jangan anggap remeh tawakal. Tawakal itu amalan hati, bukan amalan muncung. Amalan hati. Muncung kita membaca. Tapi yang dinilai adalah apa memang hatinya betul-betul pasrah kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Dan tawakal itu syaratnya kita berusaha. Sambil contoh satu sebelum kita tutup. Ketika keluar rumah kita baca bismillahirrahmanirrahim, bacanya gitu. Yakin. SIM di bawah, STNK di bawah, helm di bawah, motor lengkap. Berjalan di tepi. Kemudian kecepatannya sesuai dengan aturan. Baru tawakal. Tidak benar tawakal. Kita nak buat lem, nak buat SIM, nak buat STNK. Kemudian pakai lo kenal pot, telepon nak muda. Awak umur lah 70 lah. Baju rompi Texas lo kan. Setelah kesempatan reben hitam, tidak masalah, cuma itu tadi. Lalu kita tanjakan tidak peduli, bengkolan tidak peduli, peringatan tidak peduli, itu tidak tawakal. Mencari lawan namanya. Terjadi dia, kita sudah lambat kecepatan 40, jalan di tepi, dan segala macam lengkap. Terjadi juga dah, terjadi juga, artinya qadarullah jadi namanya. Itu yang qadarullah. Qadarullah kau tidak lu semerambuh lah. Dikantikan kemari qadarullah kasadu Allah. Awak nambele itu qadarullah. Kemari bahambu asa qadarullah kan. Hampir sama dengan kantiwa macam setiap sebentar sih masya-Allah baca. Masya-Allah tak kira panjang. Ini kecewa tapik-tapik lah masya-Allah. Aku bila dibaca, kapan dibaca. Qadarullah pun baca aja. Awak nilai cengang-cengang idarinya bini wak durang tu qadarullah tak mungkin. Galak guru itu lah sana nanti makan. Galak guru. Ini dia intinya bertawakal kepada Allah, tiba di bismillahirrahmanirrahim itu begitu. Jalan hati-hati lambat-lambat kan sunnah Nabi itu. Sepanjang jalan kan ada adab berjalan, adab keluar rumah, adab naik kendaraan, adab berjalan, adab bertamu, adab mampir, adab sampai di tujuan, adab itu. Adab itu yang perlu kita ketahui. Nah sekarang kan adab itu yang tidak ada. Adab berjalan. Dulu kalau ada orang gaib ya, kita dulu perlu orang gaib itu minta izin. Pak, mak, uni, nenek, kami dulu ya. Oh betul. Ini enggak di pancuang haji sebab. Itu amai pancuang haji. Aduh. Pancuangnya nak lurus dah. Nah, itu nama pancuang haji. Ya jalan. Pancuang haji lah, pancuang haji. Talantaknya awak ini salah. Itulah undang-undang harus kita taati kini. Orang yang salah benar, orang yang benar dipersalah. Bagus itu, ya carilah, cobalah. Di negara entah-entah lah. Ikut nak kaji ni Pak. Kaji kita tadi diakhirkan dengan ayat wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya orang-orang mukmin sajalah yang benar-benar bertawakal kepada Allah. Orang yang baca tawakal belum tentu tawakal. Maknanya baru dia membaca. Sebab tawakal itu bukan bacaan. Tawakal itu amalan hati. Amalan hati yang muncul, yang timbul daripada hati yang percaya, yang yakin. Karena syarat tawakal itu adalah iman kepada Allah yang
akan mengurusi segala-gala urusan kita. Sebagaimana tawakalnya burung keluar pagi-pagi dengan paruh kosong, tembolok kosong, dia tawakal. Yakin dia, kalau dia berusaha mengepakkan sayapnya, terbang, akan ada ulat, ada serangga, ada cacing, ada biji-biji nanti yang akan dicotoknya. Yakin dia. Kalau kamu tawakal sepertinya burung itu, kamu akan tenang hidup. Nah, tenang hidup. Ini yang tawakalnya burung. Saya rasa itu lapas haji ni Pak Ji. Lapas. Enggak jam dan salah memang jam telah segitu. Sampai 3 balik sana. Sampai 3 balik Haji. Ada yang sampai ke 3 balik lah. Alulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.